Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Hampir tiap orang pasti mengetahui kisah Baratayuda dan dapat menjawab pertanyaan bagaimanakah watak Kurawa. Dan dapat kita pastikan 100% akan menjawab jahat, buruk, jelek, liar dan sebagainya. Lalu, apakah itu berarti bahwa orang yang berwatak Kurawa itu penjahat? Apakah saat kita berlaku seperti Kurawa disebut jahat? Ada pendapat bahwa baik dan buruk itu adalah masalah moral. Tapi ada pendapat lain bahwa baik dan jahat tergantung pada tujuan dan maksud, serta hasil akhir yang terjadi. Mungkinkah pada diri Kurawa, walaupun hanya sedikit, terselip hal-hal yang baik? Kurawa adalah anak 100 bersaudara dari Prabu Destarata yang buta dengan Dewi Gandri. Mereka lahir di negeri Hastina, tepatnya di istana Hastinapura, dan merupakan saudara dari Pandawa. Dalam kisah pewayangan, tokoh Kurawa memiliki sifat buruk, jahat, dan tidak pantas untuk ditiru. Namun ternyata, di sisi lain Kurawa memiliki perilaku yang patut dicontoh. Berikut ini adalah 6 tokoh pewayangan Kurawa yang patut kita contoh. Duryudana. Duryudana adalah anak sulung dari Kurawa yang sangat bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Ia sudah harus berpikir dewasa pada saat usianya sebagai anak-anak. Ia harus tersadar bahwa ia memiliki adik berjumlah 99. Dan pada saat yang sama, ia juga tersadar bahwa ayahnya memiliki keterbatasan tidak mampu melihat. Sementara ibunya, yaitu Gendari, seolah tidak peduli pada kehadiran anak-anaknya. Gendari terlalu sibuk dengan rasa kecewa akan hidupnya, marah, dan benci atas takdir yang terjadi padanya. Duryudana harus memikul tanggung jawab atas keberadaan adik-adiknya yang tak tersentuh sedikit pun pendidikan budi pekerti. Sehingga menginjak usia dewasa pun, ia masih merasa bertanggung jawab pada masa depan adik-adiknya. Dasar kecintaan dan tanggung jawab terhadap adik-adiknya diterjemahkannya sebagai upaya agar adik-adiknya dapat memiliki harta dan tahta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia juga berharap dapat menjadikan mereka kesatria terhormat. Sungguh upaya dari abang yang berkeinginan mulia. Dursasana. Dursasana adalah adik yang patuh, suatu kebiasaan yang mungkin kebanyakan tidak banyak yang tahu. Seolah dia sadar bahwa seluruh hidupnya diambil tanggung jawabnya oleh Duryudana. Dia seperti memiliki kepekaan betapa abangnya selalu melindungi dan membelanya. Lalu Dursasana begitu patuh dan setia pada abangnya, yaitu Duryudana. Tidak ada sedikit pun dalam kisah hidupnya ia melawan kehendak abangnya tersebut. Ia selalu mendahulukan abangnya atas kesenangannya terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah ketika para Kurawa bersenang-senang di taman istana, sedangkan Duryudana menyendiri. Kemudian Dursasana menghampiri dan mengambilkan sekeranjang buah untuk abangnya tersebut. Begitulah Dursasana begitu lugu, tapi keluguannya pada lingkungan tanpa perhatian dan kasih sayang orang tua. Citraksa Citraksi. Citraksa Citraksi adalah Kurawa yang paling sopan. Orang yang tidak tahu pastilah menganggap mereka kembar. Hampir tidak ada yang membedakan kecuali cara bicara. Citraksa berbicara dengan normal, sedangkan Citraksi berbicara tergagap-gagap. Ketika Resi Drona dijamu oleh Resi Bisma, adalah Citraksa dan Citraksi yang tidak mengenal Resi Drona, bakal muridnya yang menyambutnya. Citraksa dan Citraksi menghampiri Drona kemudian memberi hormat lalu menjabat tangan Drona dan mencium tangannya. Walaupun mereka tidak tahu, itu adalah bakal guru mereka. Mereka tetap santun dan bertutur. Hal itu merupakan suatu kesopanan yang dilakukan oleh anggota Kurawa.
Kartamarma. Anggota Kurawa yang gemar minum ini bersahabatkan Aswatthama, yaitu putra dari Resi Drona. Mereka hampir selalu muncul bersamaan. Di mana ada Kartamarma, pasti ada Aswatthama. Beberapa tahun setelah persahabatannya dengan Aswatthama, Kartamarma menjadi menantu di kerajaan kecil selatan Hastinapura, yaitu Kerajaan Banyu Tinilang. Tak berapa lama setelah itu, ia diminta menggantikan tahta mertuanya. Negeri yang walau kecil itu, kehidupan penduduknya cukup makmur. Kartamarma pun cukup dihormati dan hidup tentram di Banyu Tinilang. Dursilawati. Dursilawati adalah satu-satunya perempuan dari 100 Kurawa, sementara saudaranya kesemuanya adalah laki-laki. Dursilawati merasa sendiri, tak ada teman sebaya perempuan. Sebagian besar saudaranya tidak menghiraukannya. Semasa kecil, ingin sekali Dursilawati menghabiskan waktu bersama sang ibu, yaitu Gendari. Tapi Gendari seolah-olah tidak menghiraukannya. Ia juga ingin mendekati ayahnya yang selalu menyendiri, namun ia merasa takut. Dursilawati menikah dengan Prabu Arya Tirtanata, yang lebih dikenal sebagai Jayadrata. Suatu ketika Dursilawati harus merelakan suaminya berangkat ke padang Kurusetra. Dalam peperangan, Jayadrata mati di tangan Bima. Beberapa bulan kemudian, berita kematiannya sampai di telinga Dursilawati di negeri Sindu. Ia adalah perempuan yang sangat tegar. Berita kematian suaminya tidak juga meluruhkan air matanya. Seakan air matanya telah berlalu kering terkuras dengan perlakuan orang tuanya saat kecil yang membuat hatinya membatu. Hatinya memang begitu luhur. Ia tidak mengajarkan dendam kepada anak-anaknya. Bahkan ia memprakarsai silaturahmi anak-anaknya dengan keluarga Pandawa. Yuyutsu. Yuyutsu adalah salah satu saudara Kurawa yang mau belajar untuk melihat kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta berusaha untuk berubah. Sekian lama ia merasa bahwa apa yang terjadi di lingkungan Hastina melawan hati nuraninya. Dan saat terusirnya Pandawa dari Hastinapura, membuatnya berani menghadapi Duryudana yang selama ini ditakuti untuk mengutarakan ketidaksetujuannya. Namun abangnya tersebut tetap keras kepala, dan akhirnya Yuyutsu mundur lalu pergi keluar istana untuk menenangkan diri. Sesampainya di perbatasan sebelah barat Cempalareja, ia dijamu oleh saudaranya, yaitu Durmuka dan Drestaketi. Mereka meninggalkan Hastinapura karena mereka tidak setuju dengan Duryudana dan Sangkuni, yaitu pamannya yang bersikap aniaya dan selalu memfitnah Pandawa. Yuyutsu yang berpendirian sama dengan mereka, yang kemudian sering mengunjungi mereka untuk mencurahkan isi hatinya dan bertukar pikiran. Durmuka dan Drestaketi adalah dua dari sekian banyak Kurawa yang tidak melibatkan diri secara langsung pada kancah Perang Baratayuda. Selama Perang Baratayuda, mereka menjalani hidup di gubuk seperti biasa. Ketika Baratayuda usai dan Pandawa kembali menduduki Hastinapura, tersebar pengumuman agar seluruh Kurawa yang tersisa menyerahkan diri atau akan diburu dan ditangkap. Durmuka dan Drestaketi secara sukarela menyerahkan diri ke Hastinapura. Adalah sikap seorang kesatria terhormat. Mereka menjadi tawanan beberapa hari dan kemudian diampuni Yudhistira, serta diperbolehkan kembali ke gubuk. Mereka kemudian menjalani keseharian mereka di desa itu hingga akhir hayatnya. Yuyutsu yang melarikan diri dari perang pun, ia sukarela berangkat ke Hastinapura untuk menyerahkan diri. Setibanya di depan gapura, ia berhenti sejenak untuk membaca daftar nama-nama Kurawa yang diperkirakan masih hidup dengan seksama. Namun namanya tidak tertera pada daftar, ia dianggap mati. Dia pun memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya di sebuah pegunungan terpencil. Di sana ia mendirikan padepokan silat sederhana, melatih penduduk di desa itu. Dia kemudian mengakhiri jalan hidupnya dengan bertapa di puncak gunung, hingga ia menghembuskan nafas terakhir dalam posisi yang masih duduk bersila dengan tangan bersedaku. Itulah 6 contoh sifat Kurawa yang baik dan dapat kita contoh. Ada sebuah kata bijak yang berbunyi,
Apa yang terlihat tidak seperti apa yang kamu lihat. Sebuah kata bijak yang dapat digunakan untuk menilai Kurawa, agar kita bisa belajar untuk mengerti bahwa yang tampaknya jahat bisa saja menyimpan suatu kebaikan yang tidak diketahui. Dan tidak selamanya orang jahat tidak memiliki kebaikan di sisi yang lain dalam hidupnya. Sehingga dari orang jahat sekalipun kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan masih ada tulangnya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.